Setelah menyimak petunjuk terkait pengisian analisis jabatan dan analisis beban kerja, berikut ini adalah contoh jabatan yang akan dianalisis. Contoh jabatan yang saya ambil adalah jabatan penelaah teknis kebijakan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Jabatan ini merupakan jabatan pelaksana klerek. Klasifikasi klerek adalah klasifikasi jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif. Untuk mengisi nomor 1 hingga nomor 3 dapat diisi sesuai dengan SOTK instansi yang bersangkutan. Selanjutnya, ikhtisar jabatan. Ikhtisar jabatan ini diisi dengan penjabaran tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan. Untuk jabatan penelaah teknis kebijakan, dapat kita lihat dalam Kepmenpan RB nomor 656 tahun 2023 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah, yang dapat kita tuangkan menjadi lebih spesifik, yaitu melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang kebutuhan jabatan. Selanjutnya nomor 5, yaitu kualifikasi jabatan yang terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, dan pengalaman kerja. Pendidikan formal dan pendidikan pelatihan ini merupakan syarat minimal maupun diklat yang harus dimiliki oleh pemangku jabatan. Selanjutnya adalah tugas pokok. Tugas pokok terdiri dari 6 poin yang harus diisi, yaitu uraian tugas, hasil kerja, jumlah hasil dalam kurun waktu 1 tahun, waktu penyelesaian per jam, waktu efektif per jam, serta kebutuhan pegawai. Uraian tugas merupakan penjabaran dari ikhtisar jabatan, sedangkan hasil kerja merupakan output yang dihasilkan dari uraian tugas. Output yang dihasilkan dapat berupa dokumen atau telaahan. Jumlah output yang dihasilkan selama 1 tahun, estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan uraian tugas. Waktu efektif menurut Permenpan nomor 1 tahun 2020 yaitu 1250. Kebutuhan pegawai merupakan hasil dari jumlah hasil dikali waktu penyelesaian per waktu efektif. Untuk penelaah teknis kebijakan memiliki 6 uraian kerja sebagai berikut. Setelah mengetahui kebutuhan pegawai di masing-masing uraian tugas, maka kita jumlahkan untuk mengetahui kebutuhan pegawai. Setelah dijumlah mendapatkan hasil 3,69. Dalam hal ini, apabila desimal di belakang koma lebih dari 0,5, maka dapat dibulatkan ke atas. Sedangkan jika kurang dari 0,5 dapat dibulatkan ke bawah. 3,69 lebih dari 0,5 maka dibulatkan ke atas menjadi 4. Maka kebutuhan pegawai penelaah teknis kebijakan adalah 4. Hasil kerja merupakan keluaran atau output kerja jabatan dengan ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya yang dapat berupa benda, jasa, maupun informasi. Sesuai dengan uraian tugas yang telah kita ketahui berjumlah 6 poin, maka hasil kerja harus menyesuaikan berjumlah 6 poin. Bahan kerja merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam melaksanakan tugas, misalnya database, surat perintah, laporan, dan lain sebagainya. Perangkat kerja adalah sarana atau peralatan kerja yang digunakan dalam melaksanakan tugas, misalnya ATK, komputer, meja, kursi, ataupun peraturan perundang-undangan, Juklak, Juknis, SOP, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, uraian tugas berjumlah 6 poin, maka perangkat kerja dapat disesuaikan menjadi 6 poin. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban yang melekat pada jabatan. Di sini terdapat kata kunci yang dapat memudahkan kita dalam mengisi kolom tanggung jawab. Seperti yang kita ketahui,
Uraian tugas penelaah teknis kebijakan terdapat 6 poin. Oleh karena itu, tanggung jawab dapat disesuaikan dengan uraian jabatan menjadi 6 poin. Selanjutnya adalah wewenang. Wewenang adalah hak pemegang jabatan untuk mengambil keputusan. Di sini juga terdapat kata kunci untuk memudahkan kita dalam mengisi kolom wewenang. Korelasi jabatan di mana hubungan kerja yang terkait dengan jabatan vertikal, horizontal, diagonal. Penelaah teknis kebijakan merupakan jabatan pelaksana yang saat ini memiliki korelasi jabatan dengan Kepala Subbagian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Analis Kelembagaan, dan Pengelola Data. Selanjutnya adalah kondisi lingkungan kerja, yang merupakan keadaan tempat bekerja. Kita dapat mengisi kolom ini sesuai dengan deskripsi yang ada di lapangan. Resiko bahaya merupakan penyakit atau kecelakaan fisik yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan tugas. Selanjutnya, untuk pengisian syarat jabatan dapat kita lihat di Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Untuk pengisian minat kerja dapat diisi sesuai dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2020. Prestasi kerja yang diharapkan dapat diisi dengan prestasi kerja bernilai baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk penelaah teknis kebijakan menduduki kelas jabatan 7. Setelah mengisi 17 butir informasi jabatan di atas, selanjutnya akan ditandatangani oleh atasan langsung. Sekian kiranya, semoga tutorial penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.